Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Masih. Ngantuk nggak? Enggak. Kabarnya sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Yosi absen dulu ya. Ya. Afifah Ainur, Agustina Purwanisi, Alvina Khawlan, Ananda Serli. Oh yang ke Pak, itu lagi juga. Andi Intan, Saya. Andun, Anissa, Saya. Anissa itu terbaik. Anida, Saya. Bunga, Saya. Deviana, Devina, Katikatun, Eiza. Oh yang wakil tadi ya. Lailatun, Leni, Lombi, Miranda, Nabi Mujaidah, Nabila, Nasila, Nia. Oh yang tadi ya. Novita, Reta, Salsa, Sherly, Triana. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya kan kita pernah membahas what is transaksi bisnis. Nah ini kita berkelanjutan setelah kalian kemarin memahami transaksi bisnis serta memetakan bukti-bukti jenis transaksi bisnis. Sekarang kelanjutannya yaitu pemahaman jurnal umum. Nah nanti Pak Yesi jelaskan what is jurnal umum itu seperti apa, materinya bagaimana, dan gambarannya jurnal umum itu bagaimana. Nah sekarang Pak Yesi buat kelompok ya. Masing-masing kelompok minimal maksimal 4 orang, minimal 3 orang. Oke? Nah, sebelum masuk Pak Yosi bagikan RKPD dulu, kalian pelajari, nanti sambil kita terangkan, habis itu kalian kerjakan. Jelas dari sini? Jelas. Kelompok 1, kelompok 2, di LKPD tersebut ada dua LKPD. Nah nanti dikerjakan aja yang LKPD per pembelajaran 1. Jelas ya? Dan itu kalian ya? Namanya siapa cantik? Ya? Jadi jurnal umum adalah catatan dari setiap transaksi keuangan yang terjadi selama perusahaan beroperasi. Ya, lanjut. Angkat lagi apa itu jurnal umum? Nah, jurnal umum yang disampaikan barusan, jurnal umum adalah catatan dari setiap transaksi keuangan yang terjadi selama perusahaan beroperasi. Juga bisa diartikan setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat secara terperinci dan sistematis. Dan sekarang Pak Yosi buat kelompok, masing-masing kelompok itu tadi. Terus Pak Yosi kan sudah membagikan tugas kerja LKPD di kegiatan pembelajaran 1. Di kegiatan pembelajaran 1. Nah, sekarang kalian diskusikan masing-masing per kelompok dan kerjakan pembelajaran 1. Bagi yang bingung, tanya ke Pak Yosi. Jelas? Baik, mulai kerjakan. Terus nanti kalau sudah mengerjakan, jangan lupa maju presentasi yang menjelaskan Pak Yosi nggak mau 1 orang, tapi semua harus
sampai kalau kalian bisa mengerjakan apa yang Pak Yosi berikan, nanti masih bisa jawab. Karena mungkin pertanyaan mereka soal ini. Tidak apa-apa. Jadi nanti satu jawab ini. Oke? Paham ya? Ayo semangat yuk. Ayo semangat ya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, jelaskan menggunakan data kalian sendiri pengertian jurnal umum pada perusahaan jasa. Jurnal umum itu merupakan sebuah alat pencatatan yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di perusahaan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pada perusahaan jasa. Jurnal umum merupakan langkah awal dalam proses pencatatan data atau pencatatan transaksi dalam dua sisi. Nah, menurut kalian sewa kantor atau sewa pajak itu masuk ke debit atau ke kredit? Oke, lanjut. Sampai? Tahu lagunya potong Dede Arsa nggak? Ini ya, biar nggak terlalu tegang, semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Biar nggak ngantuk, biar nggak jenuh. Sekarang nyanyi potong Dede Arsa. 1, 2, 3. Tadi sudah dijelaskan dari masing-masing kelompok apa itu jurnal umum, apa itu saldo normal, debit dan kredit. Nah nanti untuk gambarannya di pertemuan selanjutnya yaitu melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Nanti Pak Yosi kasih contoh mengerjakan jurnal. Kasih itu masuk mana, debit tadi masuk mana juga sudah Pak Yosi jelaskan. Dari pertanyaan-pertanyaan Pak Yosi semoga nanti kalian paham. Nanti materinya termasuk ke pencatatan ke dalam jurnal. Jelas? Jelas. Oh iya, Pak Yosi lupa. Pak Yosi mau tanya nih. Dari hasil yang barusan kalian terangkan, kalian diskusikan, kalian presentasikan,
Pak Yosi mau tanya, apa yang telah kalian ambil dari hasil presentasi yang kalian lakukan? Apa? Ya? Manfaat dan debat, apa itu debat dan apa itu kredit dan saldo. Pemanfaatan jurnal umum, apa itu debit, kredit, dan saldo normal. Terus pertanyaan Pak Yosi yang kedua, materi yang mana yang menurut kalian paling sulit dipahami? Debit, kredit. Oke, pertanyaan kedua tadi yang paling sulit dipahami debit, kredit. Terus pertanyaan yang ketiga, yang menurut kalian bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, apa? Dari jurnal yang telah kita bahas. Apa? Jurnal pengeluaran sama pendapatan. Contohnya pengeluaran itu apa? Kalian beli jajan, uangnya berkurang. Untuk pendapatan, kalian minta uang, bapak ibu minta uang jajan. Terus pertanyaan yang terakhir, menurut kalian penting nggak sih jurnal umum itu? Nah, kenapa? Karena untuk mengelola keuangan. Jadi kalian ini kan jurusan akuntansi. Kalian harus paham apa itu debit, kredit, apa itu saldo normal, dan apa itu jurnal umum. Nanti setelah jurnal umum ada pun juga jurnal penyesuaian dan lain-lain itu ada. Nah, kuncinya biar kalian bisa nanti lanjut ke kelas 2, kelas 3 biar tidak bingung. Kalian harus tahu debit itu apa, kredit itu apa. Karena nanti di kelas tingkatan selanjutnya ada manufaktur, ada komputer akuntansi, ada spreadsheet, ada mayop. Kalau menurut Pak Yosi itu mudah. Kenapa mudah? Karena kita karena Pak Yosi sudah paham debit itu apa, kredit itu apa. Jadi nanti kuncinya di situ. Jelas? Jelas. Nah, menurut kalian pertanyaan terakhir, suka nggak sama Pak Yosi pengajarannya? Suka. Wah, kosong. Iya, karena Karena seru dan mudah dipahami. Yang mudah dipahami yang mana? Hati Pak Yosi sulit dipahami loh. Oke? Karena sudah waktunya berakhir, jangan lupa kalian melakukan membuka internet, literasi dan lain-lain, yaitu cari pencatatan ke dalam jurnal. Contoh-contohnya, karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pencatatan ke dalam jurnal. Jangan lupa nanti disiapkan juga Pak Yosi minta kalian mengerjakannya. Nomor 1 di komputer, nanti kedua disalin ke buku. Jadi biar komputernya jalan, bukunya juga jalan. Jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan? Ayo tanya aja, nggak apa-apa. Ayo. Mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, biar kalian tidak lupa dengan materinya, jangan lupa dibuka untuk materi yang barusan saya sampaikan sama materi yang Pak Yosi akan sampaikan. Oke? Yaudah, terima kasih banyak atas waktunya kalian. Jamnya Pak Yosi sudah habis. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk
Tadi 2 debat. Kredit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Gimana hari ini? Sehat juga. Gimana pacarnya? Masih ingat gak materi yang pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Bahas jurnal umum. Masih ingat gak apa itu kredit, apa itu debit? Ayo, ingat gak? Nah, pokoknya nanti diingat-ingat apa itu debit, apa itu kredit. Kemudian kita akan melakukan penjurnalan ke dalam buku pencatatan jurnal umum. Jadi sebelum Pak Yosi mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yosi absen ya? Iya. Afifah Ainun, Saya. Agustina, Saya. Alvina, Saya. saya mana saya? Saya itu Pak. Oh, Ananda Sherly, Izi, Andi, Saya. Hah? Saya apa saya? Saya. Oh bukan saya. Pak. Anggun, Anissa, Saya. Anida, Saya. Bunga, Saya. Deviana, Saya. Devina, Izin. Kani Katun, Keisha, Saya. Lailatul, Saya. Leri, Saya. Lundi, Saya. Lundi, Lunindi, Masih. Miranda, Saya. Mujahidah, Saya. Nabila, Izin. Nasira, Saya. Nia, Novita, Izin. Reta, Saya. Salsa, Saya. Sherly, Triana. Pak Yosi bagikan LKPD-nya masing-masing. Oke? Ayo fokus. Sudah? Bisa dimulai? Semangat kok. Oh. Semangat. Untuk semangat. Ayo. Ucap semangat paling kenceng ke hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hitungan keren. Oke, Pak Yosi akan membahas tentang pencatatan buku jurnal umum akuntansi dasar kelas 10. Nah, di pencatatan buku jurnal umum, nah, di sini ada proses pencatatan buku jurnal umum, sistem pembukuan dan komponen jurnal umum. Dengan proses pencatatan atau pembukuan transaksi ke dalam jurnal yang disebut dengan penjurnalan. Sedangkan setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat secara Terperinci dan terperinci dan sistematis. Kenapa kita harus rinci dan sistematis ketika melakukan penjurnalan? Biar tidak salah dalam menghitung laporan keuangan. Nah, di sini sistem pembukuan yang
yang dipakai yaitu double entry, yang artinya setiap transaksi yang dicatat akan berdampak pada dua posisi, yaitu keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Kenapa debit dan kredit jumlahnya harus sama? Biar balance. Kenapa? Biar balance. Nah, kenapa biar balance? Biar tahu laba rugi. Biar apa? Tahu laba rugi. Biar tahu laba rugi, keuntungan dan pemasukan pengeluaran harus Sama. sama. Nah, di komponen jurnal umum itu ada nomor 1 tanggal, nomor 2 kode pembantu, nomor 3 uraian. Nah, tanggal itu biasanya terjadi karena Transaksi. biasanya tanggal itu terjadi karena adanya transaksi. Yang kedua kode pembantu digunakan untuk membantu pencatatan detail transaksi. Di LKPD kalian yang Pak Yosi kasih itu ada data transaksi. Nah, masing-masing kelompok minimal 3 orang, maksimal 4 orang. Nah, di LKPD Pak Yosi sudah Pak Yosi berikan contoh soal tentang data transaksi. Kalian kerjakan. Nomor 1 kalian mengerjakan di komputer terlebih dahulu. Nanti filenya disimpan dengan masing-masing nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Setelah melakukan proses pengerjaan di komputer, kalian salin di buku tulis. Jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Penerimaan uang tunai sebesar 1.800.000 untuk perawatan. Penerimaan uang tunai sebesar 1.800.000 untuk perawatan. Masuk kemana? Tidak tahu yang jelas dong. Masuk debit, kas, kredit. Tanya ke kelompok 4. Pendapatan masuk debit. Kas dulu debit, pendapatan dapat kredit. Iya benar nggak? Silakan, jelaskan pertanyaan nomor 2. Kenapa pada saat melakukan pencatatan transaksi harus balance antara debit dan kredit? Kenapa harus balance antara kredit dan debit? Kenapa harus balance antara kredit dan debit? Karena tahu. Kenapa? Nggak tahu lah baru rugi. Ada tahu lah rugi. Ditanya kelompok 3 dong.
kalian, dari pencatatan jurnal yang kita lakukan dengan soal Pak Yosi yang berikan, mana yang menurut kalian paling sulit? Nomor bukti. Nah, dari penjelasan tadi dipelajari lagi ya. Pak Yosi kan tadi sudah menjelaskan apa itu nomor bukti. Nah, itu nanti dipelajari lagi nomor buktinya yang gimana. Terus dari pelajaran yang Pak Yosi sampaikan, kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari materi yang Pak Yosi sampaikan? Kita jadi tahu mengenai proses penataan atau pembukuan, sistem pembukuan dan komponen di jurnal. Komponen di jurnal umum. Oke, yang lain gimana? Kok kayaknya ngantuk lagi ya? Lagi. Terus Pak Yosi mau tanya lagi, kira-kira hal apa yang akan kalian terapkan soal penjurnalan umum di kehidupan keseharian kalian? Ya, pencatatan di dalam kehidupan kalian. Mungkin tas kelas. Terus tabungan. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada. Jadi menurut kalian pertanyaan transaksi yang sulit itu adalah tentang nomor bukti referensi. Kedua tentang pencatatan debit dan kredit, ada yang masih bingung? Bingung banget. Gak apa-apa, nanti kita belajari lagi. Terus gimana menurut kalian materi pada sore hari ini? Seru, menyenangkan? Mudah dipahami? Oke, terima kasih. Waktunya kayaknya sudah selesai ya? Iya, dari pagi ya? Iya. Ya udah, berdiri dulu yuk. Mau lagu ganti yang apa? Tangan ke atas mencapai bintang. Ada yang tahu? Ayo sini di depan sini. Ayo sini, suruh maju ya. Ayo sini, maju di sini ajarin teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pada sore hari ini. Oke. 1, 2, 3. Banyak atas waktunya, karena waktunya sudah lebih banget ya. Karena waktunya sudah lebih, Pak Yosi sampaikan terima kasih banyak. Dipahami lagi debit itu apa, kredit itu apa. Kalian harus bisa membedakan, biar nanti ketika mengerjakan jurnal penyesuaian atau lain-lain, kalian bisa lebih mudah mengerjakan. Karena kuncinya di debit sama kredit. Ya, Pak Yosi sampaikan terima kasih. Selamat sore, semangat untuk kalian, sehat-sehat di rumah, dipelajari lagi nanti di rumah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.